Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fox Studio. Dan kali ini kita mau nyoba sensasi yang baru. Kita bakal nyobain motor listrik. Ini adalah video efek dari Pertamax naik. Jadi akan ada solusi sharing dari Mas Dipta dari SES Energy. Aku diberi kesempatan buat nyobain motor listriknya, dan kita bakal bandingin seberapa irit motor listrik dibandingkan motor bahan bakar fosil. Oke, jadi kita udah dual vlog sama Mas Dipta. Oke, yuk saya tanya pulang dulu. Kuncinya USB cuy. Kalau gini. Ini adalah pertama kali aku nyobain motor listriknya Bang Dipta. Padahal tiap hari ketemu ya kan, tapi nggak pernah nyobain. Ini saya juga baru pertama kali nih pakai apa namanya GSX buat jalan. Muka-muka lecet ya. Bismillah. Oke, kita coba nyolokin kunci berbentuk USB. Simputnya nih dur. Oke, nyala. Oke. Terus tinggal gas. Aduh, Tinggal gas. responsif sekali gasnya cuy. Awas. Yo. Anjay, kaget aku. Awas. Bisa orang apa, tinggal jalannya lurus. Wah, mantap sekali, awalannya sangat jengat-jengat. Kita tes klaksonnya. Oke. Ini klaksonnya murah bro. Klaksonnya harganya dulu cuma 9.000 ya. Oke, jadi kita bahas pertama. Oke. Seberapa irit motor listrik dibandingkan motor bahan bakar fosil. Oke. Kalau irit ini irit banget bro. Jadi apa namanya? Kalau dari bahan bakar ya, pertama kan kalau ini kan nggak butuh bahan bakar, butuh kan listrik. Jadi kan kalau listrik kan nggak ada istilahnya pertalit, pertamax, semua kan sama, mau dicolok di mana aja kan listrik ya sama. Iya. Nah tarifnya itu kalau yang standar R1 apa namanya rumah tangga mampu itu kan cuma 1.450 kalau nggak salah, atau 1.500 lah kita bulatkan. Itu 1 kWh, dan 1 kWh baterai itu biasanya bisa digunakan untuk 40 km biasanya. Kalau pagi boros paling cuma 30 km. 30 km. Nah, itu paling boros, itu kategori boros. Kalau kategori itu bisa sampai 50-60 km. Nah, jadi misalkan ya aku pakai GSX sehari 30 km pulang pergi, itu kira-kira habisnya 10.000 lah. Kalau di listrik berapa? 1.500. 1.500. Jauh sekali. Jauh bro. Itu baru listriknya ya. Itu kalau misal apa namanya? Kan kalau misal pakai GSX servis paling berapa loh? Biasanya berapa bulan sekali servis? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ganti oli? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali kan berapa kalau kali servis itu? Paling ya 70 tambah 70 140. Harus 40 kan? Nah kalau motor listrik itu nggak ada servis-servisnya, atau dipakai aja kayak cuma kayak apa namanya mesin cuci kan. Jadi bisa sebenarnya motor listrik itu otomotif atau barang elektronik ya. Soalnya kan tinggal dipakai aja gitu ya. Paling perawatan ditambah apa ya, minyak, dipiring, ganti ban, terus oli rem, paling kayak gitu doang sih. Wah, kalau itu kan motorku juga gitu. Ya paling gitu. Paling apa namanya baterai sih. Baterai itu kan kalau baterai memang ada umurnya, lah kekurangannya kan di situ. Nah baterai itu kalau misal motor listrik itu kan ada umurnya. Cuma umurnya itu kalau misal bener cara pemakaian itu umurnya panjang. Berapa kira-kira? Kalau apa namanya? Kalau punya aku itu di atas kertas bisa 200.000 km. 200.000 km. Jadi kalau motor biasa berarti udah balik 0 2 kali lah. Itu baru penurunan ke 80% lah. Jadi masih bisa dipakai, tapi daya tempuhnya lebih terbatas. Oh, berarti tetap masih dipakai, cuma kayak kalau di iPhone tuh kayak baterai health gitu ya. Baterai health-nya berkurang. Biasanya kalau sudah sampai segitu kurangnya sampai ke 80%. Jadi tinggal 80-70%. Tapi masih bisa dipakai. Jadi kalau mau perbaikan ya opsional, bisa diperbaiki bisa enggak. Oke. Itu. Terus aki, ada ganti aki nggak? Ya baterai itu nggak ada aki. Oh iya, akinya baterai itu ya, berarti jadi kan apa namanya, motor itu kan baterainya kalau motor biasa ya itu kan 12 volt. Nah kalau motor listrik itu ada yang 48, 72 volt dan lain-lain. Kalau punya aku 72 volt. Nah tapi untuk lampu dan lain-lain kan tetap 12 volt. Nah itu nggak pakai aki baru, tapi pakai namanya reducer. Jadi menurunkan tegangan dari tinggi ke rendah. Oke, berarti poin pertama adalah perbedaan bahan bakarnya. Kalau di GSX
aku pakai pulang pergi ke tempat kerja 30 km itu kira-kira Rp10.000. Kalau di motor listriknya dia cuma 1.500. Itu kalau ngecas di kantor malah gratis. Ya. Nah itu terus ya itu paling kalau anu di baterai perawatan Jupiter barbar. Ya itu jadi apa namanya, kan tadi minim perawatan ya. Iya. Salesnya itu sebenarnya harusnya gini, kalau pihak jualan motor listrik, Pak ini motor listrik 15 juta aja, cocok buat istri sama putri jenengan yang jarang banget ganti oli sampai motornya hancur. Itu nggak perlu ganti oli ya. Nah, betul sekali. Jadi buat cewek-cewek yang misalkan pakai motor cuma tahu pakai doang, itu cocok sekali. lebih cocok pakai motor listrik. Nah, apalagi kan kalau cewek sama ibu-ibu kan paling pakai nggak jauh-jauh amat kan, kayak kan itu. Jadi cocok sebenarnya kalau buat ke pasar, ke kos, itu malah bisa dibatasi juga kan. Kalau misal motor bensin itu, misal bensinnya habis kan isi di pom. Kalau ini kan listrik kan kekurangan, salah satu kekurangan juga ini saya juga kekurangan juga itu kan harus ngecas kan. Iya. Kalau misal anak ceweknya nggak bisa kemana-mana kan bisa itu dipantau ya kan, terbatas sama jarak tempuhnya ya kan. Oh gitu. iya. Nah jadi keunggulannya motor listrik yang pertama irit, yang kedua nggak perlu ganti oli, servis ya paling cuma oli rem, ganti kampas, ganti ban gitu doang. Yang motor biasa pun juga melakukan itu. Habis itu ganti aki ya, kalau ganti aki ya ganti baterainya itu. Iya. Kalau di motor biasa harus ganti aki sendiri. Jadi tapi itu ya apa namanya, baterainya memang harganya lebih mahal sih. Berapa kalau yang punya aku itu harga baterainya sekitar 9 juta. 9 juta. Tapi kan dihitung itu kan sekitar 200 ribu kilometer kan baru penurunan. Kalau misal mau diganti ya gitu. Tapi kan pengiritan dari itu kan udah cukup untuk beli baterai baru banyak. Iya betul. Jadi sebenarnya orang kan agak ragu itu karena pertama ngecasnya lama ya kan. Iya. Terus apa namanya, kalau misal baterainya rusak itu kan gantinya itu juga mahal ya kan. Itu padahal kalau misal mikirnya itu kan investasi di awal berarti kan. Iya. Di awal terus nanti tinggal nabung kecil-kecil sekali buat kalau misal baterai rusak langsung bisa diganti. Kalau durasi ngecasnya full berapa jam? Itu apa namanya, tergantung chargernya sih. Jadi baterai itu kan sebenarnya banyak jenisnya, ada yang support fast charging, ada yang nggak, ya kayak AP lah. Iya. Kalau yang masih aki XLA itu lama, paling ngecasnya 10 jam. Tapi kalau yang sudah lithium kayak punya aku itu Livepo ya, Livepo 4 itu bisa, kalau misal chargernya kuat itu 20 menit penuh dari nol. 20 menit? Tapi charger dan listriknya harus gede. Cepet berarti ya? Kalau yang apa namanya, tak pakai harian chargernya itu yang kecil. Yang enggak kecil banget sih, itu sekitar 1100 watt chargernya. Itu ngecasnya dari nol ke penuh itu sekitar 2,5 jam kayak ngecas HP. 2,5 jam. Jadi misalkan dipakai ke pasar harian, terus di rumah tinggal tidur sambil dicas, paginya bisa dipakai lagi. Pakai lagi. Kalau misal jalan datar itu sekali cas bisa sampai 100 kilo. Baru kali cas. Jadi kan padahal dipakai setiap hari paling saya 50 kilo gitu kan. Jadi paling ngecasnya nggak lama, paling 1 jam udah penuh kan. Terus kalau aku sebagai orang umum kan, misalkan mau beli listrik, takutnya kalau kena air konslet. Nah, gimana kalau di motor listrik, apakah waterproof atau udah aman atau gimana? Secara spek dinamonya atau BLDC-nya itu sama controller udah waterproof. Paling kita perlu mengamankan soket-soketnya aja. Oke, soket-soketnya. Jadi kalau dari apa namanya, dari pabrik itu memang ada yang, kalau yang mahal-mahal yang udah agak mahal itu soketnya udah waterproof. Tapi kalau yang murah-murah itu biasanya soketnya masih soket biasa kayak soket di motor itu. Nah itu kita bisa ganti aja, paling ganti soket yang waterproof paling 50.000 udah bisa buat hujan-hujan. Saya kan sering itu dipakai hujan-hujan. Ya sama aja berarti ya, kalau motor biasa kan soketnya kena air ya tetap error. Iya sama sebenarnya. Misalkan amit-amit ya, listriknya konslet kena air, itu bisa nyetrum ke pengendara nggak? Oh enggak, itu kan listriknya DC, cuma 72 volt. Kalau punya nyetrum itu enggak kerasa sebenarnya. Enggak kayak listrik apa namanya rumah yang 220 volt ya, karena AC. Itu kan voltnya tinggi, itu kan kerasa strumnya. Kalau itu kan voltnya kecil. Oke, jadi aman karena harus DC ya? Iya. Dari situ kelihatan. Tapi ini kenceng loh bro, kenceng loh bro. Enteng banget loh buat sampai 80.
Ya, tapi memang apa namanya? Buat tanjakan ini apa itu? Iya. Cuma ada sedikit yang dikorbankan. Apa? Baterainya? Lebih boros. Oke, kosong. Kosong. Oh iya. Iki aku lagi gaspol lagi. Ngisi tenaganya cepat loh, 2 tenaganya. Tapi kalau buat kenceng-kencengan di jalan raya yang misalkan aku bahaya, bro. Ya itu nggak ada suaranya, orang nggak aware kalau ada motor mau nyalip. Misalkan dikasih suara, bisa nggak sih motor listrik? Bisa, ada sih yang jelas kan booster sih, jadi bisa milih suaranya. Mungkin motor Ferrari gitu bisa, tapi suaranya apa ya, aneh lah. Kalau aku lebih suka isi raiso pick up. Oke. Lebih apa namanya, lebih suka suara yang motor listrik, jadi kayak tuing gitu. Sebenarnya kalau motor listrik itu peruntukannya kan untuk harian ya, jadi kalau untuk jalan jauh memang lebih saat ini lebih direkomendasikan ya motor bensin lah. Iya betul. Karena ya walaupun saya suka listrik, tapi saya tetap butuh yang bensin. Jadi tetap ada stok di rumah untuk jalan jauh, tapi ya utamanya tetap pakai listrik. Nah itu solusi buat teman-teman yang ngeluh kalau Pertalite sama Pertamax naik, beli aja motor listrik. Biasanya harga berapa sih? Buat harian, spek harian. Kalau misal mau menentukan beli yang apa, itu ya dulu kebutuhan. Misal sehari jarak tempuhnya 30 kilo, 40 kilo, itu harga 10 jutaan udah dapat, tapi masih aki. Masih aki. Biasa belum ada lithium lah, belum lithium. Oh gitu. Ya. Tapi kalau misal apa namanya, budgetnya sampai sisa-sisa itu kan, Sultan gitu, beli yang harga 25-30 udah bagus. Misalkan yang 10 juta buat harian, itu jeleknya apa? Itu produk-produk dari Uwinfly itu banyak. Itu saya sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah itu Uwinfly itu harga rata-rata 10-12 jutaan. Itu speknya sudah lumayan buat harian. Cuma memang karena itu ya istilahnya kan motornya murah ya. Jadi memang ada beberapa kurangan. Tapi bisa diatasi dengan sangat gampang. Karena ada grup di forumnya itu sudah banyak yang mengatasi hal itu. Kurangnya apa misalkan? Kurangnya paling orang biasanya nggak biasa dengan itu, istilahnya kayak nyendal-nyendal. Iya, betul. Itu karena apa namanya, startnya itu kan torsinya langsung gede. Iya. Nah itu bisa diatur dengan ganti kontrolernya. Kontrolernya itu bisa apa namanya lebih diatur lebih smooth, itu bisa. Sekali charge kira-kira bisa berapa kilo? Kali cas kalau bawaan ya, kalau yang tadi ya paling 40 kilo. Lumayan dong. Iya lumayan. Udah cukup buat harian. Nah lumayan. Makanya kan dilihat dulu penggunaannya berapa, baru nanti tentukan yang mau di itu. Nah itu kalau cuma buat sekadar kerja sama ke pasar mah cukup itu. Oh cukup banget. 10 juta sehari cuma paling ya 3.000 lah ya katakanlah ya. Iya, itu udah masuk boros sebenarnya. Ya. 2.000 lah. 2.000 sehari 2.000 doang, bro. Daripada beri Pertalite kan misal 10.000, 8.000-nya kan bisa ditabung tiap hari buat ganti baterai, lebih apa namanya, ngirit. Terus nggak ada perawatan lain kan. Ya, 2.000 bisa 40 km. Kalau Pertalite 1 liter 10.000 itu ya sekitar segitu. Kalau motor-motor sekarang. Iya, sebenarnya kalau 1 liter sama 1 kW ya, untuk satu motor itu perbandingannya hampir sama sih. Cuma kan ya sama, tetap ada motor yang irit, ada yang boros gitu. Tapi rata-rata segitu. Nah, ini motornya aku pakai nanjak di Tawangmangu dan rasanya enteng buat nanjak, bro. Nggak kerasa kendala buat nanjak. Jadi kesimpulannya, yang pertama dia irit, perbandingannya kalau listrik 30 kilo katakanlah paling boros itu Rp1.500. Kalau bahan bakar fosil misalkan di GSE ku Pertamax itu ngeluarin Rp10.000 buat 30 km. Jadi perbandingannya lumayan. Terus kemudian kalau kena air gimana itu aman. Terus jarak tempuh atau jarak daya tahan baterainya itu bisa sampai
sampai 200.000 km kalau misal perawatan benar ya. 200.000 km dengan perawatan yang benar. Nanti kita bikin video lain tentang perawatan baterai yang benar. Nah, nanti lama-lama malah channelnya berubah ke listrik ya. Karena sebenarnya aku juga pengen beli listrik, tapi belum sekarang lah. Ya mungkin itu aja untuk video first impression aku nyoba motor listrik dan beberapa informasi yang tadi di-share sama Mas Cipta. Buat teman-teman yang mau mampir ke channelnya, bisa ke nama channelnya apa? SCS TV, cuma belum terlalu lama sih. Tapi nggak apa-apa, mempelajari banyak sekali untuk sharing tentang motor listrik. Nah, itu nama channelnya SCS TV. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Kemudian kalau kalian mau rakit motor listrik bisa ya? Bisa di SCS Energi juga. Rakit baterai juga bisa. Rakit baterai juga bisa, mau konsultasi dulu juga bisa. Itu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Keep safety riding as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.